Halo semuanya, salam hangat luar biasa. Masih di sini bersama Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan berikan materi kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat tentang lingkungan dan manfaatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak, bertemu kembali bersama saya Pak Toto. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kita supaya siswa dapat mengetahui pengaruh geografis terhadap keragaman sosial dan budaya di Indonesia dan pentingnya persatuan dan keragaman. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengajak kalian untuk bernyanyi berjudul Nenek Moyangku. Orang Pak. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Baiklah anak-anak, itulah lagu tentang nenek moyangku. Kalian bisa pelajari di rumah ya. Nah, nanti kalian akan kirim video, lalu kita kirim ke Pak Toto ya nanti lagunya. Lalu kita masuk ke materi berikutnya. Kondisi geografis Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing wilayah memiliki budaya masing-masing. Ciri-ciri keragaman budaya lokal Indonesia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman religi, dan keragaman seni dan budaya. Baiklah, kita akan pelajari satu persatu tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa atau nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan, dan bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Asian dari Asia Selatan. Ini berasal dari Yunan DRS Moh Ali ya. Keberagaman budaya di Indonesia berasal dari bahasa Austronesia atau Australia Asia. Dibagi menjadi 2, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia atau Melayu. Kemudian bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Selanjutnya, keberagaman religi. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Nah, di Indonesia sendiri ada agama atau kepercayaannya yang dianut oleh Indonesia. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik,
dan Konghucu. Kita keberagaman seni dan budaya atau disebut dengan kesenian. Nah, bagian-bagian dari kesenian yang ada di Indonesia itu meliputi seni tari, seni sastra, seni musik, seni rupa, dan seni drama. Baiklah, kita lanjutkan. Dampak keberagaman budaya dari segi budaya adalah yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian, yang kedua, tontonan dan adegan di film kurang, bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Kemudian keempat, timbulnya keberaneka-ragaman budayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India. Ada juga hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Nah, baiklah anak-anak, untuk mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia, tentunya kita menggunakan alat transportasi jika kita ingin berpergian ke suatu daerah yang ada di Indonesia. Untuk itu, di Indonesia sendiri, di 34 provinsinya memiliki bandar udara. Nah, kalian lihat bandar udara yang ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia, ya. Bahkan satu provinsi mempunyai lebih dari satu bandara, ya. Itu untuk jalur transportasi udara. Bagaimana transportasi yang ada di laut? Karena sesuai dengan nenek moyang kita yang seorang pelaut dan luas Indonesia yang sangat luas, ya, dan banyak pulau, tentunya banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contoh pelabuhan yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Contoh, di Aceh ada pelabuhan Sabang, Bali ada pelabuhan Benoa, Banten ada pelabuhan Merak, dan seterusnya, ya. Seperti di Jawa Timur ada Tanjung Perak, ya, yang dekat dengan kita. Ini di Lampung ada pelabuhan Bakahuni, Maluku ada pelabuhan Ambon, sampai ke Yogyakarta ada pelabuhan Adikarto, ya. Kalian nanti bisa pelajari satu persatu, ya. Ya, sama seperti bandar udara, di satu provinsi bisa ada satu atau dua lebih pelabuhan yang ada di setiap provinsi, ya. Jadi banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Nah, dari keberagaman yang ada di Indonesia, diperlukan yang namanya persatuan dan kesatuan. Pentingnya persatuan dalam keberagaman membuat apa ya kira-kira? Yang pertama, di Indonesia memiliki yang namanya Pancasila. Dalam Pancasila tersebut ada nilai persatuannya. Nilai persatuan tersebut terdapat dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu, juga kita mempunyai namanya semboyan yang mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak, untuk menjaga upaya persatuan dan kesatuan, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, membantu teman yang kesulitan tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda latar belakang. Yang ketiga, menerapkan sikap gotong royong. 4, tidak menghalangi teman yang beragama lain untuk beribadah.
5. Tidak mencemooh kebudayaan daerah lain. Kemudian alat dari upaya tersebut di Indonesia ada alat pemersatu bangsa, yaitu 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Dasar Negara Pancasila. 3. Bendera merah putih. Yang keempat, bahasa Indonesia. Yang kelima, ya, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan. Baiklah anak-anak, itulah materi yang Bapak sampaikan. Ya, untuk pembelajaran kali ini kalian dapat mengetahui tentang keberagaman yang ada di Indonesia, upaya yang dilakukan untuk menyatukan bangsa. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Ya, bagaimana anak-anak? Yang bisa Bapak sampaikan, seandainya ada salah kata, terima kasih. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Nah, bagaimana tayangan video tadi? Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak harap kalian tetap semangat, terus belajar, dan sampai bertemu kembali dalam tayangan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.